فاتح لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح خصوصا أبو يزيد محمد بن علي المالكي والشيخ الحارث المحاسبي، أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة يدخلهم الجنة برحمته، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الفاتح وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para asatidz, para guru-guru kita, bil khusus yang tadi memimpin zikir Ustaz Fadlan, dan semuanya asatidz kita yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan para guru-guru kita, Kiai Rashid dan guru-guru lainnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat yang hadir pada pagi hari yang penuh berkah ini. Semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majelis ilmu ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, penyakit zahir, penyakit batinnya Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Ahiba'il kiram, melanjutkan pembahasan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah dan Risalah Mustarsyidin. Saya 2 bulan gak masuk ibu ya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Memang karena kepadatan agenda yang luar biasa. Terakhir saya datang pas Maulid terakhir itu November. Nah pas Desember waktu itu ngedrop, kecapean karena habis 212 ngedrop saat itu sampai diinfus. Habis itu yang bulan Januari sama kecapean juga, habis keliling ke berbagai kota, baru pulang dari Aceh saat itu seingat saya. Jadi kecapean. Ridho apa kagak? Dimaafin apa kagak? Doain biar panjang umur, sehatul afiat, diberi istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang adab-adab Islam di dalam sistem berkeluarga karya Buya Said Muhammad ibn Alawi al-Maliki. Di sini disebutkan masih terkait akhlak sebagai seorang suami. Setelah saya panjang lebar di pertemuan sebelumnya menjelaskan kewajiban-kewajiban suami, di antaranya di sini disebutkan di antara perlakuan baik, wa min husni ishratir rajuli lil mar'ati an yumazihaha wa yuda'ibaha fa inna fil muda'abati tatiban li qalbiha wa irahatan li nafsiha wa jabran li khatiriha wa inna fiha tanshitan laha ila al-amal an raghbatin fi irda'i zawji wa hubbin lahu. Kana alaihi salatu wassalam yamzahu ma'an nisa mutanazzilan ila darajati uqulihinna fil amali wal khuluq
Rawa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah min hadithi Aisyah radhiyallahu taala anha bi sanadin sahih annahu alaihi salatu wassalam kana yusabiquha fil adu fasabaqtuhu yawman wa sabaqaha fi ba'd al ayyam faqala sallallahu alaihi wasallam hadhihi bitilka. Wa fi ma rawahu al Hasan bin Sufyan fi musnadihi an Anas radhiyallahu taala anhu qala annahu sallallahu alaihi wasallam kana min afkahin nas ma'a nisa'ih ila akhiri magal. Jadi di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, masih termasuk akhlaknya seorang suami, termasuk baiknya perlakuan suami kepada istri, an yumazihaha wa yuda'ibaha. Kadang-kadang penting juga suami sesekali an yumazihaha, ngajak bini bercanda, wa yuda'ibaha, ngegodain bini. Jadi jangan tegang mulu Pak, jangan, nggak bisa juga kita kalau tegang mulu darah tinggi nanti Bu, betul apa kagak? Nah ini termasuk akhlak yang baik, kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, an yumazihaha, suami bercandain bininya, ngegodain bininya sesekali, nggak masalah. Kenapa? Fa inna fil muda'abati tatiban li qalbiha, karena bini kita manusia. Kita ngajak bini bercanda ini, ngegodain bini, tatiban li qalbiha, bikin perasaan bini jadi senang. Wa irahatan li nafsiha, dan bikin si istri jadi nyaman. Wa jabran li khatiriha, dan ngejaga perasaannya. Dan nggak sampai di situ, manfaatnya juga kembali kepada suami apa? Wa inna fiha tansyitan laha ilal amal an raghbatin fi irda'iz zawji wa hubbin lahu. Dan di balik suami bercanda dengan istri itu memotivasi si istri, merefresh dia kembali untuk apa? Untuk lebih mencintai suaminya dan lebih semangat mencari ridho Allah melalui suaminya. Jelas atau tidak? Nah, jadi sesekali dianjurkan, sesekali bercanda yang wajar, bercandanya yang wajar, yang tahap wajar, sesekali ngegodain. Makanya kayak lagu-lagu tuh Pak, lagu-lagu. Habib kalau ditanya hukumnya lagu apa sih, syair itu apa sih? Ulama menyebutkan ya kesimpulannya syair itu hasanuha hasan wa gabihuha gabih. Yang baiknya dari syair ya berarti hukumnya baik. Syair isinya baik, isinya munajat kepada Allah, tawassul kepada Nabi, nyifatin para nabi, memuji orang-orang soleh, ngajak kita dekat sama Allah. Bagus atau tidak? Bagus, ya baik berarti isinya. Tapi wa gabihuha gabih, yang jeleknya ya jelek hukumnya. Syair isinya cinta satu malam, wah keong racun. Orang kan biasanya kalau bikin lagu hasil pengalamannya Bu, betul apa kagak? Lah itu bikin lagu cinta satu malam, kalau kagak zina mut'ah, kawin kontrak, haram hukumnya seperti itu. Nah bagaimana Beb dengan syair-syair cinta? Tergantung. Syair cinta kalau dipakai buat ngegombalin perempuan yang nggak halal, bagi dia haram, jadinya jelek. Tapi kalau syair-syair cinta dibacain sama dia, ditujuin buat siapa? Buat bininya, sampai tuh bini terpesona, tersimpu malu. Masya Allah. Senang nggak Bu kalau dikasih kata-kata manis sama suami? Senang. Sampai tuh bini terpesona, tersimpu malu. Syairnya syair cinta isinya, maka hukumnya bagaimana? Hasan. Nyenengin hati bini, ngegombalin dia, ya, ngemuji dia, tadi ngerayu, itu termasuk perbuatan yang baik. Berarti syair-syair cinta sekalipun kalau ditujukan buat pasangannya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagus atau tidak? Bagus. Jelas atau tidak? Makanya ibu saya tuh dulu bilang,
Perempuan tuh demennya dipuji, kata ibu saya. Sebelum saya nikah nih, ngajarin ilmu rumah tangga. Perempuan tuh demennya dipuji walaupun dia tahu dirinya lagi dibohongin. Betul kagak Bu? Oh betul, ibu-ibu ngakuin, dibohongin girang. Yang penting dipuji. Allah, Masya Allah, cuma kamu satu-satunya yang cantik di dunia. Bohong apa kagak tuh? Bohong. Girang nggak Bu tapi kalau digituin Bu? Girang, walaupun dia tahu dirinya dibohongin. Girang. Walaupun itu bisa juga kagak bohong, artinya karena dia nggak mandang yang lain. Masya Allah. Tapi andai dia tahu dirinya dibohongin tetap girang. Masya Allah, kamu ini, aku kalau melihat kamu ini bagaikan rembulan ya. Padahal bulan bopeng-bopeng Bu. Masya Allah. Yang seperti itu hukumnya sunnah. Jelas atau tidak? Sekali-sekali bercanda sama istri, sekali-sekali bercanda, sekali-sekali ngerayu. Sunnah hukumnya seperti itu. Beb, apa nggak merendahkan derajat dan martabat laki-laki kalau seperti itu? Wah. Di sini disebutkan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad, kana alaihi salatu wassalam yamzah ma'an nisa mutanazzilan ila darajati uqulihinna fil amali wal khuluq. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Nggak ada panutan kita yang seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu seseorang yang paling haibah, paling wibawa, dan wibawanya Rasulullah itu bainal jalali wal jamal. Ya, Nabi Allah Yusuf alaihi salam itu dominan ketampanannya, sampai-sampai apa yang terjadi, yaitu dia ketika perempuan-perempuan itu melihat Nabi Allah Yusuf, yaftatinna, perempuan itu sampai terpesona dengan keindahan Nabi Allah Yusuf sampai dimotong jarinya karena ketampanan Nabi Allah Yusuf yang lebih dominan, sampai dia bisa terpesona perempuan-perempuan itu. Tapi beda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana pernah dapat riwayat ya, kalau bicara soal ketampanan, jadi kalau diibaratkan Ibu, kalau ketampanan itu diibaratkan 100% ya, ketampanan ini diibaratkan 100% di seluruh dunia, maka dari 100% itu 50%-nya ada pada Sayyidina Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah kasih kita anugerah bisa mandang wajah yang luar biasa itu. Amin ya rabbal alamin. 25%-nya ada di Nabi Allah Yusuf. Jadi ketampanan Nabi Allah Yusuf cuma separuh dari ketampanannya Nabi. Nah sisanya 25% dibagi-bagi nih. Sisa 25%-nya dunia dibagi-bagi. Masya Allah. Berarti ada nggak yang lebih tampan dari Nabi? Nggak ada yang lebih tampan dari Nabi. Ketampanan lain ibarat hanya tetesan air di tengah lautan dibandingkan dengan ketampanan dan keindahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah ketampanannya dibalut dengan kewibawaan, ghasyahul jalal. Man ra'ahu badihatan habah. Siapa yang lihat Rasulullah sekilas tuh sungkan betul sama Rasulullah. Sungkan. Sahabiyat itu para sahabat-sahabat perempuan, mereka ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak ada di antara mereka yang sampai motong jari seperti ngelihat Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kenapa? Karena itu kata ulama, ketampanan Rasulullah dibaluti dengan kewibawaan yang lebih dahsyat sehingga seimbang dengan ketampanannya dan kewibawaannya, saudara. Jangankan sahabat-sahabat yang perempuan, ibu-ibu sekalian, sahabat-sahabat yang laki kalau mandang Nabi nggak bisa lama-lama. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa mandang wajah yang mulia itu di dunia qabla al-akhirah. Amin ya rabbal. Sahabat-sahabat yang laki itu mandang Nabi nggak bisa lama-lama. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, nggak bisa mandang lama-lama kecuali sahabat yang masih kecil.
Yang bisa nambah mandang Nabi lama tuh sahabat-sahabat yang masih kecil. Sisanya nggak bisa mandang Nabi lama-lama. Makanya jarang sahabat yang bisa nyifatin Nabi secara detail, jarang. Kenapa? Karena mereka nggak bisa mandang Nabi secara lama gitu, mantengin, nggak bisa, saking wibawanya, haibahnya Rasulullah SAW. Berarti apa ada orang yang wibawanya lebih dari Rasulullah? Nggak ada, ibu-ibu sekalian. Tapi meski demikian, bagaimana di sini disebutkan Rasulullah SAW itu ya kadang-kadang yamzah ma'an nisa, bercanda sama bini-bininya, mutanazzilan ila darajati uqulihinna fil amali wal khuluq. Beliau kalau bicara level ya jauh, nggak ada yang levelnya sebanding dengan Rasulullah SAW, nggak ada. Rasulullah ini bukan kayak kita. Kalau kita ini laki-laki DKI dibawa ketiak bini, betul apa kagak? Ibu-ibu yang jawab betul. Berarti dia yang ngetekin lakinya tuh. Kalau kita laki-laki gitu ya, Rasulullah levelnya fok wibawa, tapi ketika sama istrinya Rasulullah nyesuaikan, ibu-ibu sekalian. Rasulullah nyesuaikan dengan istri-istrinya. Padahal beliau pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, beliau pimpinan negara, pimpinan pasukan perang. Rasulullah SAW itu pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, makhluk yang paling mulia di atas muka bumi, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah kenabian. Tapi apakah beliau kaku sama bininya? La, karena mutanazzilan. Rasulullah SAW menyesuaikan bininya. Sampai-sampai disebutkan di dalam riwayat hadis Abu Daud dan Nasai dan Ibn Majah, disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabiquha fil adu fasabaqtuhu yawman wa sabaqaha fi ba'dil ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya balapan sama Sayyidatuna Aisyah. Balapan sama Sayyidatuna Aisyah. Kata Sayyidatuna Aisyah, ya kadang-kadang aku yang menang, kadang-kadang Rasulullah yang menang. Sampai-sampai begitu Rasulullah menang, sebelumnya Sayyidatuna Aisyah menang. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menang, kata Rasulullah SAW, begitu Rasulullah yang menang, kata beliau, hadhihi bitilka. Ini yang aneh menang sekarang nih, balasan yang ente menang kemarin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, ini Nabi Muhammad, syuf. Jangan nanti bayangan kaku, la. Bercanda masih Sayyidatuna Aisyah, padahal umur Rasulullah dan Sayyidatuna Aisyah terpaut sangat jauh. Umur Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Waktu Rasulullah meninggal aja Sayyidatuna Aisyah umurnya masih belasan tahun. Rasulullah meninggal, Sayyidatuna Aisyah umurnya masih belasan tahun. Lebih berarti Rasulullah nikah sama Sayyidatuna Aisyah masih anak kecil dong. Ya, Rasulullah nikah sama Sayyidatuna Aisyah, umur beliau Sayyidatuna Aisyahnya waktu nikahnya umur 7 tahun. Tapi Rasulullah masuk ke Sayyidatuna Aisyah umurnya saat itu 9 tahun. Bagaimana Beb? Sama anak kecil dong nikah. Na'udzubillah min dzalik. Seperti sebagian orang yang su'ul adab, kurang ajar muridnya sama Rasulullah SAW, mengejek pernikahan beliau dengan Sayyidatuna Aisyah. Ente jangan salah faham. Ente dalam menilai sesuatu jangan mengukur dengan apa yang ada di otak ente, dengan apa yang ada di lingkungan ente. Satu, perempuan zaman itu nggak kayak perempuan zaman sekarang. Umur 9 tahun udah gede, udah bongsor. Makanya di fikih, kapan perempuan bisa mulai balik? Minimal 9 tahun. Karena zaman dulu banyak perempuan umur 9 tahun udah keluar darah haid, udah balik. Kalau sudah keluar darah haid berarti dalam tolak ukur Islam sudah dewasa atau belum? Udah dewasa. Jadi jangan salah paham, itu yang pertama. Yang kedua, ya andai kata seperti yang dituduhkan orang-orang yang hatinya bejat itu tentang pernikahan Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah, kenapa kok Rasulullah nikahin perawan cuma Sayyidatuna Aisyah doang? Kenapa yang lainnya istri-istri Rasulullah semuanya janda, nggak ada yang perawan? Ada yang buat kepentingan dakwah, ada yang buat kepentingan perjuangan dan seterusnya, semuanya janda. Illa Sayyidatuna Aisyah, kecuali Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang dinikahi oleh Rasulullah masih dalam keadaan perawan radhiyallahu anha wa ardhaha. Ini kan mesti kita pikirin. Bahkan ketika Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah menikah, umurnya beda berapa tahun itu? Rasulullah umur 25 tahun, Sayyidatuna Khadijah umur 40 tahun.
Padahal saat itu Rasulullah masih muda-mudanya, masih seger-segernya. Artinya apa ya ikhwan? Justru ada hikmah besar di balik pernikahan Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa hikmah besarnya? Rasulullah ini musyarri', pembawa syariat. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu jadi hukum, jadi syariat. Maka kalau orang sudah ada usia, rata-rata hafalannya cenderung lebih lemah. Beda dengan anak yang muda tuh hafalannya masih fresh, masih kuat. Nah, hadirnya Rasulullah di rumah, hadirnya Sayyidatuna Aisyah di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu sekalian menjadi penghafal, perekam sunnah-sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah ini ibu-ibu, beliau minal mukthirati fir riwayah, minal mukthirina fir riwayah, termasuk di antara sekian orang, 5 atau 6 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan sahabat. Di antaranya adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan di atas 1000 hadis tentang keseharian Nabi, tentang akhlak Nabi di rumah, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga. Ulama sampai mengatakan apa? Kalau nggak ada Sayyidatuna Aisyah, itu begitu banyak hukum yang nggak sampai kepada kita. Hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga, dengan rumah dan seterusnya itu sampai kepada kita dari Rasulullah berkatnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau begitu hikmah di balik pernikahan Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah yang masih muda, bagus atau tidak? Besar atau tidak? Besar hikmahnya. Dan catatan lagi ibu-ibu sekalian, saat itu kufar Quraisy yang musuhin Rasulullah banyak apa kagak? Banyak. Kufar Quraisy yang musuhin Nabi banyak, seabrak-abrak. Bukan hanya kufar Quraisy, setelah Rasulullah wafat terjadi futuhat, penaklukan wilayah-wilayah, perang di berbagai titik, penaklukan wilayah-wilayah dilakukan oleh para sahabat, nyebar sampai Rum, Faris, Persia, semuanya takluk sama Islam, saudara. Artinya saat itu umat Islam musuhnya banyak saat itu, saudara. Yang dihadapin itu banyak. Tapi andai kata pernikahan Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah saat itu dianggap janggal, dianggap aib, maka itu udah dijadiin alat oleh musuh-musuh Nabi buat nyerang Nabi, saudara. Pasti dijadiin alat. Faktanya apa? Nabi yang diserang sama orang-orang kufar Quraisy dianggap sebagai penyihir karena mereka dibuat tak berdaya. Rasulullah dituduh macam-macam, dituduh sebagai penyihir, dituduh sebagai pembohong setelah bawa kenabian dan seterusnya. Tapi nggak ada satupun di antara kufar Quraisy yang nyerang Nabi masalah pernikahan Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah. Nggak ada, saudara. Artinya mereka saat itu melihat wajar, nggak ada yang masalah. Termasuk setelah zaman Rasulullah wafat, ketika umat Islam makin meluas kemana-mana, Roma, Persia, di mana-mana, nggak ada sejarah mencatat saat itu di antara mereka yang nyerang Rasulullah SAW dalam urusan pernikahan Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah. Nggak ada. Baru belakangan ini 100-200 tahun ini orang-orang orientalis yang memang punya keterbelakangan intelektual, itu bahasa kerennya Bu, kalau bahasa orang Tangerangnya tolol, keterbelakangan intelektual. Emang ada ketololan, kebanyakan makan micin di otaknya Bu. Akhirnya apa yang terjadi? Mengutak-atik pernikahan Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Baru belakangan ini, ente kemana aja 1200 tahun kok baru sekarang mempermasalahkan? Kenapa? Karena dia menilai apa yang ada di zaman itu dengan yang ada di otaknya, dengan yang ada di lingkungannya. Padahal keadaannya beda, faktanya beda, realitanya beda. Hasya li Rasulillah, nggak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah melakukan sesuatu yang nggak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Kalau begitu hikmah di balik pernikahan Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah besar atau tidak?
Alhamdulillah. Nah, di antaranya nih Sayyidatuna Aisyah yang nyeritain bagaimana aku bercanda dengan Rasulullah, balapan lari Sayyidatuna Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Sayyidatuna Aisyah menang, besok Rasulullah menang. Hadhihi bitilka. Kata Rasulullah, yang ini nih ane menang sekarang balasan atas ente menang kemarin. Masya Allah. Oh banyak. Kalau saya mau riwayatin bu hadis-hadis tentang romantisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak. Bahkan di sini disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Iraqi dalam Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar, dinisbatkan kepada Al-Hasan bin Sufyan dalam musnadnya, annahu sallallahu alaihi wasallam kana min afkahin nasi ma'a nisa'ih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang paling humoris bersama istri-istrinya, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada akhlaqu Rasulullah. Ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Perempuan seseorang yang paling sempurna imannya di antara orang-orang beriman siapa? Yang akhlaknya paling baik. Wa khiyarukum linisaihim, ya, sebaik-baiknya kalian adalah sebaik-baiknya di dalam memperlakukan istri-istrinya. Hadza, dan ini kata Abu Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, wa husnun niyati fil muda'abati matlub. Kata Abu ya, niat yang baik di dalam bercanda dengan istri, bergurau dengan istri, di dalam bermesra-mesraan dengan istri matlub. Niat yang baik itu matlub. Ya tetap kalau kita nggak niatin baik nanti akhirnya pahalanya kurang. Tapi begitu kita bercanda sama bini, diniatin apa? Niatin yang baik. Niatin pengen ngikutin baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatin pengen apa namanya? Pengen nyenengin hati istri, nyenengin hati mukmin biasa aja pahalanya gede, apalagi nyenengin hati istri yang udah berkorban buat kita, yang dia rela ninggalin adiknya, kakaknya, dia rela ninggalin rumahnya, dia ikut kita, dan seterusnya dia ngelahirin anak kita. Kan nggak main-main tuh bu. Nyenengin muslim biasa aja pahalanya gede, apalagi nyenengin istri. Ibu-ibu yang jawab kencang, istri. Masya Allah. Insya Allah ibu-ibu semuanya senang dunia akhirat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, wafihi thawabun kabir. Kalau diniatkan dengan baik, bapak-bapak ketika bercanda sama istri diniatkan dengan baik, pahalanya gede, kata Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Tapi, nah ini ada catatannya nih, tapi wa alaihi, ya, dan atasnya idza mazah, kalau bercanda an yasduq wala yakdzib, ya, bercandanya jujur, jangan bohong, jangan juga kelebihan bohong, Pak. Jangan juga kelebihan bohong. Ya kalau bohong yang masih nyerempet mungkin masih dimaafin dah. Jangan juga kelebihan, kecuali bohongnya yang dikatakan ulama itu termasuk kebohongan yang diizinkan, itu bohong sama istri. Masih jadi buka rahasia deh nih bu. Mestinya kaum pengajian laki doang ini dibahasnya. Termasuk bohong yang diizinkan, pengecualian bohong itu hukumnya apa? Haram. Tapi termasuk pengecualian bohong-bohong yang diizinkan, bohong sama istri sekiranya buat jaga perasaannya dan lain sebagainya. Masakan, ya, masak, ternyata masaknya di pabrik garam. Nah, begitu masak keasinan, laki disuruh nyobain, oh masya Allah enak banget ini, enak luar biasa. Bohong apa kagak gitu? Bohong. Tapi bohongnya bagus apa kagak? Bagus bohong yang seperti itu. Nah, ada orang bu lagi apa namanya, saya dapat cerita dari guru saya Habib Ahmad bin Soleh Al-Atos Bekasi, biar Allah kasih panjang umur sehatul afiat beliau. Ada suami, ada bini lagi kesel sama lakinya, akhirnya dia pengen ngerjain lakinya nih. Ini jangan dicontoh ya bu ya, jangan dicontoh. Ini bicara soal ini nih, dia pengen ngerjain lakinya, dibikinin sayur pedes bu, pedes sih nggak main-main dah. Yang Tan Boykun makan tuh kalah tuh bu, karena ada di YouTube tuh Tan Boykun makan pedes-pedes,
level 5 bon cabe, kalah udah pedesnya top. Dia pengen ngerjain lakinya, emang lagi kesal sama lakinya, dia pengen ngerjain lakinya, pedes luar biasa, dibikin sayur. Akhirnya begitu selesai jadi, udah disediain di meja, ini bini lupa dinyobain sendiri itu sayur. Begitu nyobain nangis bu, kepedesan. Masuk lakinya, pas dia lagi habis nyobain lakinya masuk. Ente kenapa? Iya kata dia, ini udah terlanjur nih bu. Iya, ini dulu ibu ane demen nih sayur, ane kalau makan nih sayur inget sama ibu ane, makanya ane nangis sekarang. Padahal nangisnya gara-gara apa? Pedas. Oh ya Allah, yang sabar, yang mudah-mudahan ibu kita ini Allah kasih rahmat di kuburan, yang sabar, yang sabar. Ya udah bapak makan dulu, duduk makan. Begitu suaminya nyobain, pedas, nangis suaminya. Bininya nanya balik, papa kenapa nangis? Iya, ayah sedih kenapa? Kenapa waktu ibu mati kamu nggak ngikut? Allah. Nah ya, jadi bercandanya juga jangan kelewatan, bohong. Wa an yakuna mu'tadilan, itu ya kagak bener juga tuh, ngeprank orang dibohongin. Wa an yakuna mu'tadilan, bercandanya yang wajar, yang normal. Mu'tadil itu seimbang, nggak terlalu berlebihan. Fala yazidu ila antajtari aleh, jangan sampai pada batasan laki bercanda yang akhirnya bikin bini jadi kurang ajar. Nah, jangan juga kelewatan, jangan ya. Fa inna dzalika yusidu khuluqaha, karena bercanda yang kelewatan juga merusak akhlaknya perempuan. Wa yuzilu haibatahu min qalbiha, menghilangkan wibawa si laki-laki dari hatinya perempuan. Laki-laki mesti punya wibawa di depan istrinya, tapi juga laki-laki nggak boleh kaku di depan bininya. Maka bagaimana solusinya yang diajarkan Islam? Tengah-tengah. Bapak tahu dah pokoknya bagaimana bercanda yang wajar, tetap cair, tetap ada humoris, tetap ada romantisme di tengah-tengah rumah tangga, tetap ada kecairan, tapi tidak berlebihan sampai derajat yang istri jadi kurang ajar sama kita. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Yang ibu-ibu juga mesti tahu diri, jangan gara-gara ngelihat oh laki kita bercanda sama kita jadi kesempatan buat kurang ajar. Jangan juga seperti itu. Tetap jaga hormat, jaga ta'zim, karena ibadah yang paling besar bagi perempuan adalah hormat. Setelah ibadah kepada Allah ya, setelah mengesahkan Allah, menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang paling besar untuk kaum perempuan adalah hormat, khidmat, taat kepada suami. Jadi masing-masing nanti akan kita bahas. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita bahas bagaimana akhlaknya menjadi seorang istri. Jadi sabar, bapak-bapak sabar dulu ya. Ini hari ibu-ibu girang ya. Bulan depan ibu-ibu yang kita nasehatin Pak, insya. Datang nggak Bu bulan depan Bu? Insya. Pokoknya laki ketika jadi suami yang baik, dia yang beruntung di hadapan Allah. Rumusnya begitu. Bini begitu jadi istri soleha, dia yang beruntung, bukan siapa-siapa. Sebelum lakinya yang beruntung, dia duluan yang beruntung. Jadi bagaimana perempuan itu mesti belajar buat jadi istri soleha supaya dia selamat di akhirat. Nah, jadi kalau suami sabar ngadepin istri, suami dapat derajat tinggi, tapi istrinya jebol nanti di akhirat. Suaminya dapat derajat tinggi, sabar ngadepin bininya misalkan kurang ajar, cobaan buat dia tuh bini, mulutnya pedes, sering ngaci maki lakinya dan seterusnya, ngegado nggak berhenti. Suaminya derajatnya ditinggikan oleh Allah karena sabar. Banyak aulia yang Allah coba melalui istrinya, kata Imam Ghazali. Aktsaruma as-sabru 'ala nisa mimma yumtahanu bihil auliya, kata Imam Ghazali. Sabar ngadepin perempuan termasuk cobaannya para wali. Sabar ngadepin perempuan saudara. Banyak yang bininya ngegado, lakinya Allah angkat derajatnya, tapi bininya hancur nanti saudara. Si perempuan itu sendiri hancur nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi kita ketika jadi suami yang baik, rumusnya itu kita sedang mencari ridha Allah melalui sikap kita yang baik sebagai suami. Ketika kita jadi istri yang baik, kita sedang cari ridha Allah. Kita yang beruntung sebelum suami kita. Kita yang beruntung sebelum suami kita ketika menjadi istri yang baik. Nah, jadi udah nggak ada ruginya. Jadi orang baik nggak ada ruginya. Jadi orang buruk akhlaknya nggak ada untungnya. Walaupun kelihatannya dia menang di dunia, hati-hati di akhirat habis ente, bangkrut ente di akhirat. Naudzubillah, men. Oh, laki kalau sabar bu, pak, laki sabar ngadepin bini nih. Saya kasih contoh, ada cerita namanya Syekh Bajal Haban di Hadramut. Ya, kalau kita ke Hadramut, kuburannya di pinggir jalan. Wali besar Syekh Bajal Haban. Syekh Bajal Haban ini Allah angkat derajatnya gara-gara jadi suami yang sabar. Wah, bininya ngegado dia saban hari, bininya ngegado dia. Top, udah top, bininya top ngegado dia saban hari. Akhirnya apa yang terjadi? Pada akhirnya, pada ujungnya dia nggak kuat udah. Begitu dia nggak kuat udah, ana mau keluar, ana mau cari tempat beribadah, apa di tengah padang pasir, apa di tengah, pokoknya ada yang jauh dari orang, ana mau ibadah udah. Apa ke goa, pokoknya ana mau ibadah. Ana nggak mau ngadepin bini ana, udah pegel ngadepin bini ana. Udah jalan lah dia, udah pegel nih, digado habis-habisan. Orang soleh ini, orang soleh, digado habis-habisan sama bininya, udah pegel nggak sanggup, dia jalan bu. Begitu jalan sampai ke satu tempat, dia ketemu rombongan orang yang lagi ibadah di tengah-tengah, di tempat yang jauh dari kerumunan manusia. Dia gabung akhirnya di situ. Begitu dia gabung, lagi mau ibadah, lagi asyik-asyik ibadah, habis itu ngobrol. Ente kayaknya masya Allah nih, dia lagi doa, setiap doa nih orang-orang ini nih yang lagi ibadah, setiap doa Allah ijabah, setiap doa Allah ijabah, setiap minta apa Allah kasih, setiap minta apa Allah kasih. Syekh Bajal Haban nih takjub sama mereka. Wah, ini orang-orang luar biasa doanya ya. Kok setiap minta apa-apa Allah kasih, setiap minta apa-apa Allah kasih. Jadi penasaran nanya, kalian nih kalau doa luar biasa rahasianya apa sih? Iya, kami ya, kalau doa kami tawassul sama Allah, diajarin sama guru kami, gurunya Arif Billah. Kami diajarin sama guru kami, kalau doa tawassul sama Allah. Ini orang nih yang lagi rombongan Bajal Haban nggak tahu kalau ini Syekh Bajal Haban. Tawassulnya bagaimana ya? Kami tawassul, ya Allah, berkat Syekh Bajal Haban kabulkan doa kami. Loh kok bisa? Iya, soalnya ada satu wali Allah angkat derajatnya gara-gara sabar sama bini, namanya Bajal Haban. Ini lagi ngomong sama tuh orang tuh, lagi ngomong sama tuh orang. Ini mereka nggak tahu kalau ini Bajal Haban. Ada satu wali, kata guru saya, Allah angkat jadi wali tinggi derajatnya gara-gara sabar ngadepin bininya. Allah angkat jadi wali tinggi. Nah, kami minta sama Allah tawasul berkatnya wali Bajal Haban ini supaya hajat kami dikabul, oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bajal Haban kagetnya, Bu. Lah ini gua yang dimaksud ini. Dianya sedang keluar. Akhirnya dari situ, ya Allah, ternyata saya ngadepin bini yang luar biasa ini ternyata jadi sebab derajat saya diangkat oleh Allah. Mengapain saya sekarang keluar nyari tempat lain? Dibalik lagi akhirnya ke rumahnya, ngadepin lagi bininya. Sampai Allah angkat derajatnya jadi wali besar. Syekh Abdurrahman Bajal Haban, ya, makamnya di perbatasan Kota Tarim, di luar Kota Tarim, di pinggir jalan di makamnya. Sampai sekarang makamnya diziarahin. Makam beliau yang sabar bininya diziarahin. Makam bininya nggak tahu di mana. Keadaan bininya, wallahu, yang jelas nggak jadi orang besar. Beliau yang jadi orang besar. Pokoknya Bu, Pak, jadi orang baik nggak ada ruginya. Jadi suami yang baik nggak ada ruginya, walaupun dohirnya tertindas. Dohirnya tertindas, kesian, Allah angkat derajatnya. Sebaliknya jadi istri yang baik nggak ada ruginya, walaupun dohirnya tertindas. Walaupun apalagi biasanya kebaikan istri itu akan memancing kebaikan suami. Kebaikan suami juga akan memancing kebaikan istri. Orang kan punya hati, lama-lama diperlakukan baik dia juga bakal baik, saudara. Lama-lama seperti itu. Ya, jadi jangan pakai rumus setan. Bagaimana rumus setan? Ini sering dipakai nih rumus setan. Rumus setan tuh, ya, ada yang ngomong begini, bini tuh tergantung bagaimana laki. Banyak nggak Bu? Bini tergantung bagaimana laki.
Jadi dia lagi kurang ajar nih sama lakinya nih. Dia pakai dalil apa? Bini tergantung bagaimana laki. Kalau lakinya baik, bini bakal baik. Lakinya laki jadi salah ya. Sebaliknya ada rumus setan dari kalangan laki. Laki tergantung bagaimana bini. Kalau bininya baik, wah laki bakal baik, memperlakukan dia seperti ratu, bla 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 bla. Terus aja begitu. Ini Bu, begini nih. Ibarat ayam sama telur. Mana yang lebih dulu? Ayam dulu atau telur dulu? Lah telur kan lahirnya dari ayam, Bu. Lah ayam kan keluarnya dari telur. Nggak ada habisnya tuh. Sampai gigi bejenggot kagak selesai, Bu. Betul apa kagak? Itu rumus setan. Kalau bahasanya daur, tasalsul. Nggak rapi, muter aja. Saling nyalain, ujung-ujungnya nyari pembenaran. Nggak usah begitu. Yang mesti ente pikirin bagaimana kamu laki-laki jadi suami yang baik untuk dapat ridho Allah. Yang perempuan pikirin bagaimana kamu perempuan jadi istri yang baik mendapatkan ridho Allah. Kalau kamu jadi istri yang baik dibalas baik oleh suami, alhamdulillah Allah kasih balas di dunia dan akhirat, saudara. Tapi kalau kamu jadi istri yang baik, tahu-tahu suami kamu nggak memperlakukan kamu dengan baik, kamu dapat magam indallah, dan suaminya salah, nanti dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga suami, kamu jadi suami yang baik, dapat bini membalas kebaikan itu, alhamdulillah, nikmatnya dunia akhir. Mudah-mudahan kita semua begitu nih, mudah-mudahan rumah tangganya diberkahi oleh Allah. Tapi sebaliknya, begitu kita jadi suami yang baik, tahu-tahu bini kita nggak gaduh, nggak usah khawatir, itu bini bakal dihisab sama Allah, itu dapat pahala dari Allah, selesai, nggak ada ruginya. Jadi orang baik kagak ada jelas atau tidak? Faham? Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik dan hidayah untuk menjadi orang-orang baik, jadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah, rumah tangga kita diberkahi oleh Allah, kesalahan-kesalahan kita sebelum ini mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal